Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Iman dalam mata pelajaran PPKN di level 7 ini. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin. Hari ini juga Bu Ima akan membahas tentang perilaku toleransi terhadap keberagaman. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simak video berikut ini ya. Bu Ima harap kalian memperhatikan dengan seksama. Sebelum Bu Ima melanjutkan, secara kodrati atau pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan dilahirkan sama. Jadi derajatnya sama di mata Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sebagai manusia juga punya hak dan juga kewajiban. Ketika kita ingin mendapatkan hak kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, ketika kita menjalankan haknya kita, maka hak kita tidak boleh melanggar haknya orang lain. Maka pentingnya toleransi itu untuk menjaga perdamaian dan juga keamanan warga masyarakat. Nah, kita akan belajar yang pertama ada toleransi terhadap keberagaman norma. Ada yang pertama adalah meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik untuk para penganutnya. Nah, di sini perlu kalian tahu bahwa misalnya di adatnya orang-orang Papua itu ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, keluarga di jalan ataupun di tempat makan dan lain sebagainya, maka seseorang itu akan menarik hidung temannya itu. Jadi salamnya adalah menarik hidung. Nah, itu dianggap baik untuk para penganutnya, tetapi dianggap tidak sopan untuk yang tidak menganutnya seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita di mana kita tinggal seperti itu ya. Yang kedua ada tidak memaksakan kepada seseorang. Jadi norma yang kita anut ataupun kepercayaan yang kita anut tidak boleh kalian paksakan terhadap orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menghargai perbedaan norma. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus menghormati keberagaman norma yang ada di Indonesia dengan cara menghargai ataupun tidak menjelek-jelekkan norma-norma yang lainnya. Dan yang keempat ada tidak memandang rendah norma yang berbeda. Nah, jadi ini pentingnya toleransi terhadap keberagaman norma. Nah, yang kedua adalah toleransi terhadap keberagaman agama. Jadi, upaya kita untuk menjaga kerukunan adalah keduanya yaitu toleransi terhadap keberagaman agama. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, mengamalkan ajaran agama. Pastinya yang kita percayai ya. Kemudian yang kedua ada menghormati agama orang lain. Yang ketiga, mau bekerja sama meskipun agama kita berbeda. Kemudian yang keempat ada tidak memandang rendah agama lain. Nah, seperti itu untuk menjaga agar terciptanya kerukunan terhadap sesama warga negara Indonesia. Selanjutnya ada toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan juga ras. Nah, di sini upaya kita adalah mau bekerja sama dengan suku lain. Jadi meskipun kita suku Jawa, punya teman yang suku misalnya suku Dayak atau suku yang lainnya, kita juga harus bisa bekerja sama dengan beliau-beliau yang sukunya berbeda dengan kita. Kemudian ada mengakui persamaan derajat.
Jadi derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama meskipun sukunya kita berbeda, kemudian bangsanya kita juga beda, rasnya kita juga berbeda, namun kita tetap sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada menghargai dan menghormati budaya dan juga adat. Selanjutnya ada toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Nah, di sini antar golongannya adalah golongan sosial begitu ya maksudnya. Golongan sosial itu maksudnya bagaimana, Bu? Misalnya golongan sosial kaum muda misalnya. Kemudian ada golongan para dokter misalnya. Nah, itu merupakan golongan yang terbentuk karena memang mempunyai ciri tertentu ataupun suatu ikatan dinas atau suatu ikatan identitas seperti itu. Nah, cara menghargainya bagaimana? Yang pertama ada menghargai golongan lain. Jadi ketika misalnya Bu Ima ini golongan guru misalnya harus bisa menghargai golongan lain, misalnya perawat, dokter, kemudian sopir, kemudian juga pedagang dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada diskriminasi antar golongan. Jadi tidak ada saling diskriminasi ataupun merendahkan atau menjelek-jelekan, tidak ada. Nah, di sini setelah mempelajari bab ini, Bu Ima harap kalian sebagai seorang pelajar mampu mengaplikasikan ilmu yang kalian dapat di sekolah terhadap kebiasaan kalian sehari-hari. Misalnya kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, ataupun kepada orang yang Anda temui di tempat lain, misalnya di jalan, di pasar, dan lain sebagainya. Nah, Bu Ima harap kalian bisa menerapkan toleransi ini terhadap siapapun yang kalian temui. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian kirim langsung ke Bu Ima. Cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.